Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali ngomentari video di Tampar lagi. Sekarang part keduanya ya. Kemarin kita udah kenal sedikit, jadi sekarang kita sambung part kedua guys. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari. Tadi kamu berkata bahwa ayat ini benar. Kenapa sekarang kamu menyangkalnya? Kalau kamu tidak bisa menerima penjelasan Tritunggal, kamu bisa masuk agama Yahudi atau saksi Yehova, kan? Kamu berusaha membuktikan bahwa Kristen salah tidak membuat Islam benar. Begitu juga sebaliknya. Islam salah tidak membuat Kristen benar. Jadi gini. Kita kan mengkaji antara Islam, Kristen, Yahudi. Nah, ketika kita mengkaji, kita melihat bagian per bagian. Jadi kita tuh bukan seperti teknik Tamparagi dengan mengatakan bahwa ketika Islam salah berarti Kristen benar. Ya, seperti yang tuduhkan Tamparagi. Islam salah berarti Kristen benar. Kristen salah berarti Islam benar, gitu kan? Nah, bukan seperti itu, guys. Tapi kita melihat ketika mengkaji Islam itu tidak ada salahnya. Ketika mengkaji Kristen justru banyak salahnya. Jadi kita tuh mengkaji bagian per bagian, tidak kasualistik seperti kasus kasualistik seperti yang dikatakan lagi kalau Kristen salah berarti Islam benar gitu. Enggak begitu, guys. Kristen salah, itu artinya Kristen salah. Jika Islam salah, itu artinya Islam salah. Mau keluar dari agama Kristen, keluar aja. Gak perlu masuk Islam. Mau keluar dari agama Islam juga keluar aja. Gak perlu masuk Kristen. Jadi kita tuh kenapa kita harus beragama? Itu yang tidak kita peragi. Karena nggak mungkin tidak ada Tuhan, nggak mungkin semua alam semesta ini tercipta begitu aja tanpa ada Tuhan. Ini ketika dikatakan kalau merasa Islam salah ya keluar aja di Islam, kenapa masuk Kristen gitu kan? Atau sebaliknya, ketika melihat Kristen salah kenapa masuk Islam? Harusnya kan keluar aja. Itu kan nggak benar, guys. Kenapa? Kalau gini, lebih baik kita tuh salah ya dalam beragama dibanding kita nggak punya agama. Karena seperti kayak kita tuh kayak apa ya? Kayak sekolah lah. Ada misalnya ada 4 sekolah ya kan. Nah, perkara sekolah mana yang benar gitu kan, itu lebih baik dibanding kita nggak sekolah. Kalau nggak sekolah kita pasti nggak pinter ya kan. Kalau kita nggak sekolah pasti kita nggak bodoh. Pasti kita bodoh gitu, guys. Pasti kita tuh tidak berilmu karena tidak sekolah. Nah, mending kita memilih antara 4 sekolah ya dengan probabilitas ada satu yang benar gitu. Ya, dibandingkan kita tidak sekolah sama sekali. Nah, jadi kalau kita misalnya salah milih sekolah ya sama dengan nggak sekolah gitu kan. Nah, jadi logika ini yang tidak mengerti Tamparagi. Jadi dia nggak tahu bahkan ketika orang nggak beragama itu sama dengan orang yang salah milih agama. Ya kan, misalnya kayak kalau kita dalam Islam meyakini bahwa agama Islam yang benar, nah, kalau kita masuk Kristen itu adalah salah ya, sama salahnya yang kita nggak beragama. Ini sama-sama salah, guys. Mau tidak beragama maupun kita beragama Kristen. Ya, itu dalam kepercayaan Islam gitu kan. Ada. Jadi nggak ada ceritanya lebih baik nggak beragama. Kalau di Kristen ya keluar aja kalau masuk Islam gitu kan. Nggak begitu. Jadi kita tuh mengkaji tiap agama yang mana yang benar, ya kita masuk ke situ. Yang mana salah ya kita tinggalkan, sesimpel itu, guys. Jadi, udah deh, kamu nggak usah bohong. Mending kamu jujur aja, kenapa kamu mualaf. Kamu masuk Islam karena waktu itu kamu mau kawin dengan perempuan muslim, kan? Hah? Kok ente tahu? Karena istrimu pernah cerita kepada saya. Abdul masuk Islam karena mau kawin dengan Aneh. Jadi, karena Aneh sudah berhasil membuat Abdul masuk Islam, di surga nanti Aneh akan dapat pahala para pangeran yang tampan. Nah, ini framing dari Tamparagi yang apa ya? Jadi gini, guys ya. Ini kan karakter buatannya. Jadi dia bisa berbuat apa saja terhadap karakter tersebut, ya kan? Mau dibikinnya begini karakter itu, mau dibikinnya begitu, itu suka-suka dia. Makanya dia bisa bikin senanya. Jadi dipilihlah framing bahwa si Abdul Amburadul ini adalah nikah karena mau masuk Islam tuh mualaf tuh karena nikah sama wanita muslim gitu.
Padahal banyak fakta ya kejadian orang tuh menikah tuh bukan karena karena mau nikah gitu atau ya biar bisa menikahi wanita muslim, tapi memang karena memang mengkaji makanya awalnya mereka adalah tidak meyakini adanya Trinitas. Jadi mereka tuh tidak bisa memahami dengan akal mereka gimana pun mereka berusaha ya sampai menjukir balikan logika mereka nggak bisa mereka menerima ajaran Trinitas dan lain sebagainya yang banyak kontradiksi itu. Jadi sesuatu cara ada agar mereka bisa meyakini Trinitas adalah dengan menghilangkan akal mereka seperti yang dikatakan Luis Prasetyo. Untuk Trinitas kita harus hilangkan akal kita gitu. Nah, jadi itu justru yang membuat mereka tuh mualaf gitu kan. Dan mereka mengkaji Islam dan melihat Islam itu adalah agama yang benar gitu. Jadi itu yang harusnya jadi itu materi yang berbobot. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang ini menjelaskan dalil-dalil ya tentang yang ada di Alkitab, di Quran ataupun hadis gitu kan. Enggak seperti ini gitu kan. Ujuk-ujuk langsung pindah karena mau nikah sama wanita muslimah gitu. Ya, lalu ini pun salah juga yang digambarkan oleh teman lagi mengenai wanita ini. Jadi gini ya. Seorang wanita ya muslim kalau dia masuk surga ya, dan ingat ya, wanita muslimah itu dijamin masuk surga. Ya. Setiap orang yang beriman ya kepada Allah dan Rasulnya itu dijamin masuk surga ya. Dijamin oleh Allah bukan oleh kita, karena kita tetap berkata insya Allah, karena kita bukan pemilik surga ya, kita tetap mengharapkan dari keriduan rahmatnya Allah untuk masukin ke surga, tapi dari sisi dia itu kepastian. Jadi jangan pernah lupa apa yang saya sampaikan selalu ya, bahwa kenapa kita memakai istilah insya Allah ya, kalau dalam sisi kita, kalau kepastian itu milik Allah gitu, di sisi Allah itu pasti, dari kita insya Allah, mudah-mudahan, semoga. Karena kita bukan pemilik surga seperti halnya Allah yang memiliki surga, sehingga Dia yang bisa memberikan kepastian itu. Kita hanya maaf guys, saya sedikit ganggu tadi kan. Jadi gini, setiap dari orang yang beriman ya, itu pasti akan masuk surga dari sisi Allah, dari sisi insya Allah gitu kan. Jadi cuman untuk memastikan masuk surga dalam hal tidak masuk neraka dahulu ya, untuk agar tidak masuk neraka dahulu, masuk surga langsung tanpa masuk neraka, itu memang harus bertakwa juga. Nah, di poinnya setiap wanita muslimah itu akan masuk surga pada akhirnya gitu kan, dan kekal di dalamnya selamanya. Jadi gini, bagi seorang wanita muslimah itu dia tetap akan mendapatkan pangeran ya, minimal satu minimal. Jadi seorang yang masuk surga ya, kaum muslimin yang masuk surga, seorang muslim yang masuk surga itu minimal akan mendapatkan satu orang pangeran atau satu orang bidadari. Pangeran bagi yang wanita, bidadari bagi yang pria, itu minimal satu. Nah, tingkatan tertinggi itu bagi orang-orang yang mati syahid ya, itu dapat 72 bidadari ya kan? Nah, tentu ini berlaku sebaliknya. Nah, dan perlu dipahami juga ya, dan ini adalah sangat related ya, atau berhubungan atau berkaitan atau sesuai dengan apa yang disampaikan Alkitab. Alkitab bahkan menyebutkan, Anda tahu ya, Anda baca di Matius pasal 25 ayat 1. Itu pada waktu itu ya, hal kerajaan sorga pada waktu itu ya, pada waktu kita di surga nanti, hal kerajaan sorga seumpama, jadi seumpama itu seperti analoginya gitu, yang miripnya tuh gitu. Jadi kira-kira gitu kan, seumpama atau kira-kira atau sepertinya lah, seperti itulah kira-kira gitu kan. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, siapa gadis ini? Bidadari. Nah, jadi dapat 10 guys ya. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi laki-laki itu akan mendapatkan seumpama di surga nanti, laki-laki itu akan mendapatkan, seorang laki-laki yang mendapatkan 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Artinya mereka dinikahkan. Satu laki-laki akan dinikahkan dengan 10 gadis. Gadis tentu perawan ya kan, masih perawan. Namanya gadis kan perawan, nggak ada gadis itu nggak perawan lagi guys. Nah, ini pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama itu gitu loh. Nah, di Alkitab sendiri pun disampaikan bahwa nanti laki-laki ini akan mendapatkan 10 gadis.
Nah, tentu sebaliknya tentu kalau dibalikkan ada satu wanita akan dapatkan 10 pria gitu kan. Nah, jadi itu juga terdapat di Alkitab. Nah, poinnya adalah kalau kita baca hadis lagi ya, laki-laki kalau wanitanya di dunia ini misalnya dia itu wanitanya taat sama suaminya, istrinya taat pada suaminya, itu sang istri akan menjadi ratu bidadari. Dia akan menjadi yang paling cantik dari semua bidadari di surga. Misalnya saya nanti di surga dapat 10 bidadari misalnya nih. Nah, istri saya nih saat selama dunia dia taat dan sama saya, taat dan patuh sama saya, ya kan? Dia taat dan patuh pada saya dan dia akan jadi ratu bidadari di surga. Sehingga dia akan menjadi gadis yang pencantik di atas semua bidadari itu. Nah, ya begitu sebaliknya gitu kan? Dari pihak wanita juga begitu. Nah, cuman gini, poinnya adalah apa ya? Kalau yang jomblo gimana? Nah, yang jomblo nggak perlu khawatir juga. Kayak Bunda Maria, siapa lagi yang jomblo, yang belum nikah sepanjang hidupnya. Nah, itu dia di surga nanti, atau orang kayak adik saya, adik kandung saya itu meninggal ketika ketika dia belum menikah guys, atau punya istri. Dia meninggal ketika dia masih SMP. Nah, itu gimana di surga? Apakah jomblo? Tidak, dia akan mendapatkan dari itu guys. Nah, jadi ini bukti ketidaktahuan Tamparagi yang sok-sokan bahas tentang Islam. Jadi di sini kan dia memasukkan unsur Islam dalamnya gitu. Jadi karakter buatannya bahkan tidak tahu apa itu surga, nggak ngerti. Ini karakter perempuan buatan dia, ini kan buatan dia nih guys. Isi kepala dia juga, itu nggak ngerti apa surga. Jadi katanya kalau dia berhasil memualafkan si Abdul, dia akan dapat pangeran di surga. Padahal dia nikah dengan dengan laki-laki muslim manapun, dia akan tetap mendapatkan pangeran di surga. Karena suaminya itu nanti di surga akan jadi pria paling ganteng, gitu kan? Akan jadi bidadari yang paling ganteng, gitu. Bahkan kalau dia jomblo sekalipun, asal dia muslim saja, di surga nanti dia akan tetap akan dapatkan pangeran, gitu. Jadi nggak harus atau nggak juga dengan dia tuh harus menikahi memualafkan Adul ini dengan cara menikahi dia gitu, enggak. Jadi di sini kita bukti bahwa Tamparagi nggak ngerti tentang Islam guys. Di dunia ini Ane tidak bisa kawin dengan Ustadz Adi Hidayat, tapi Ane bisa kawin dengan Ustadz Adi Hidayat di surga nanti. Kan ini parah guys ya. Di dunia tidak bisa nikah dengan Ustadz Adi Hidayat, nanti surga bisa. Ini pemahaman Islam dari mana? Ini pemahaman Islam dari kepalanya Tamparagi. Karena ini kan karakter buatannya. Disitulah kalau orang nggak ngerti agama, yang nggak ngerti Islam ngomong tentang Islam, apalagi bikin karakter tentang Islam gitu, yang berhubungan dengan Islam. Ini kacau ya guys. Ini adalah penyesatan yang nyata ya. Bahkan bisa dikatakan bahwa di dunia ini nggak bisa nikah dengan Ustadz Hidayat, nanti surga bisa gitu kan? Kan ini kan absurd namanya. Di surga nanti tiap wanita muslimah itu akan nikah dengan suaminya nanti ya. Kalau dia taat sama suaminya itu. Kalau dia nggak taat ya dia asal dia muslim dia akan dapat pengganti dari suaminya. Karena dia tidak taat pada suaminya. Dia hanya akan dapatkan suaminya. Misalnya gini nih, istri saya nikah sama saya. Selama dia taat sama saya, patuh sama saya, di surga nanti dia akan nikah lagi sama saya. Sama suami yang ditaati dan dipatuhinya. Tapi kalau dia tidak taat sama saya, tidak patuh pada saya, dia akan dapatkan yang lain. Pengganti saya gitu. Dan saya akan dapatkan yang lain juga gitu. Tentu lebih baik dari dia gitu kan. Jadi nggak ya Anda tinggal mau sama suami saya Anda apa tidak gitu. Kalau ada sayang sama suami Anda, tentu Anda kan berusaha patuh dan taat pada dia gitu. Tapi kalau Anda tidak sayang ya sudah ya kan. Jadi Anda mendapatkan yang lain. Jadi tidak ada sama sekali dalam Islam itu suatu hal yang tidak ada misalnya itu satu hal yang merugikan gitu. Semuanya tuh sangat membahagiakan kan. Dul, survei membuktikan bahwa salah satu penyebab terbesar orang masuk Islam adalah karena mau kawin dengan orang Islam.
bukan karena ajaran Islam benar, dan bukan karena ajaran Kristen salah. Hey, Jadi gini, anggaplah survei itu benar, ya kan? Nah, karena itu kan harus dibuktikan juga, namanya survei, itu kan? Nah, dan survei itu ingat ya, survei itu tidak mencakup seluruhnya. Ingat, survei itu kan terbatas ya. Survei itu beda dengan sensus. Kalau sensus, kita percaya sensus itu kan kayak sensus penduduk gitu kan, ngambil data sampel, bukan sampel lagi, tapi semuanya. Sensus itu kan data dari Aceh sampai Addis Ababa, Merauke. Survei kan tidak, ada samplingnya, ada sampling errornya gitu. Nah, kan kita tidak percaya 100% pada sensus. Oke, mungkin saja benar, mungkin juga tidak benar gitu. Nah, cuman faktanya begini. Meskipun ya nikah karena alasan nikah, tapi ingat ya, ketika dia orang ini kan tentu ketika dia nikah, karena wanita atau karena laki-laki, tapi ketika dia sudah menikah, otomatis kan dia harus belajar agama barunya. Nah, itu dia akan menemukan kebenaran Islam di situ, dan banyak kasus seperti itu. Jadi Anda mau mendapatkan kebenaran di awal atau di akhir, sama saja, sama-sama kebenaran. Kebenaran itu tetaplah kebenaran walaupun dia didapat di awal dan akhir. Contoh misal gini, misalnya ya anggaplah kita analogian ke yang lain ya, kayak bela diri. Misalnya saya sekarang berlatih taekwondo misalnya. Lalu saya mengkaji antara taekwondo dan karate. Saya bandingkan ternyata karate lebih bagus ini. Ya, bukan mengecilkan taekwondo ya, maksudnya dalam hal dekat ya. Karate itu menurut saya lebih powerful dan segala macam. Intinya terlepas dari apapun, karena kan orang anggap menurut pendapat saya itu karate lebih baik daripada taekwondo. Bukan general ya, karena tiap bela diri itu pasti ada berikan burung ya. Ini gampang, soal itu guys, gampang agama aja lah. Jadi saya mengkaji Islam, jadi saya menemukan bahwa Islam itu benar. Dan saya mengkaji Kristen, agama saya itu masa banyak yang masuk akal tentang kita segala macam. Lalu saya masuk Islam. Itu kan berarti benar di awal. Di awal saya sudah melangkah dengan benar, gitu kan. Nah, dengan yang kedua, misalnya saya belum mengkaji Islam dan bahkan aja orang tuh kenapa orang tuh mau nikah dengan wanita Islam itu atau menikah dengan laki-laki Islam, karena mereka menemukan minimal mereka tidak sesuai dengan agama mereka dulu. Minimal mereka tidak menemui kecocokan dengan agama mereka. Mereka merasa ada yang banyak nggak masuk akal gitu guys. Sehingga mereka masuk Islam. Nah, di ujungnya nanti mereka tuh akan belajar Islam dan mereka menemukan kebenaran dalamnya. Jadi nggak masalah maupun Anda masuk Islam karena mengkaji di awal atau di akhir, tetap sama-sama Anda akan menemukan kebenaran gitu guys. Nah, itu poinnya. Jadi tapi kita yakini ya dari dasarnya mereka memang kenapa mereka mau nikah dengan wanita atau pria muslim itu karena mereka tuh tidak menemukan kebenaran di agama sebelumnya, minimal itu guys, minimal. Karena nggak mungkin orang tuh dengan mudah menikahi sesuatu tuh kalau mereka nggak yakin dengan agama mereka. Kayak saya nih, saya tidak akan pernah mau menikahi wanita non muslim karena saya yakin betul agama saya. Tapi ketika saya ragu-ragu dengan agama saya, dengan mudah saya akan menikahi wanita non muslim gitu kan. Karena minimal saya tuh, karena memang saya tidak lagi berharga agama saya gitu kan, apalagi saya pertahankan gitu. Jadi ibaratnya minimal jadi ateis lah gitu kan. Nah, jadi karena nggak ada beda ateis sama beragama mereka, nggak ada beda karena sama-sama intinya adalah atau beragama kita gitu. Jadi kita tuh sebagai ateis maupun beragama kita, beragama yang kita pilih sekarang kalau kita nggak yakin gitu kan, sama aja gitu. Sama-sama nggak ada keyakinan kita masuk surga. Makanya sudah deh masuk agama sebelah aja gitu kan. Nah, jadi guys ya, intinya apapun itu ya, tetaplah ujung-ujungnya adalah kebenaran. Apapun metodologinya, itulah poinnya ya kan. Thanks for your treat. Happy birthday. But excuse me, I have to go home. Okay, take care. Mbak, minta dihitungin ya, totalnya jadi berapa? Pak Tanpa Ragi, mau bayar sekarang? Iya, saya mau bayarin semua pesanan teman-teman saya yang hadir, kecuali pesanannya Pak Abdul. Tanpa Ragi, ente bayarin semua teman-teman ente kecuali aneh. Iya. Kenapa ente membenci aneh?
Saya tidak membenci kamu, Dul. Saya menganggap kamu sebagai teman. Lalu kenapa ente tidak adil? Hah? Saya tidak adil bagaimana? Kenapa ente bayarin mereka semua, tetapi tidak bayarin Ane? Ente pasti benci kepada Ane karena Ane beragama Islam. Ente Islamofobia. Bukan begitu, Dul. Saya tidak bayarin kamu justru karena saya mau berlaku adil kepada kamu. Tadi kan kamu berkata bahwa tidak adil jika kamu yang berbuat dosa, tetapi Yesus yang tebus. Jadi, jika sekarang kamu yang makan, tetapi saya yang bayar, itu berarti tidak adil juga kan? Tetapi ente bayarin yang lain, itu juga tidak adil. Jadi begini ya, ketika kita makan, lalu kita dibayarin, itu kan bukan suatu keharusan. Jadi kita tidak pernah memaksa orang untuk bayarin kita, atau orang itu terpaksa untuk bayarin kita, enggak. Itulah suatu hal yang suka-suka saja. Karena kayak saya boleh bayarin orang, boleh juga tidak. Tapi kan Yesus itu adalah keharusan, gitu. Ya kan, itu masalah di situ guys. Dan satu lagi ya, ini bukan masalah juga bayarin orang makan, ya kan? Kan tanggung jawab itu adalah pada orang tersebut ya, tapi ini adalah pada dosa. Ya ingat ya, masa ia bayarin makan itu disamakan dengan membunuh, memperkosa, merampok gitu. Karena ini hutang yang bisa dibayar ya. Ketika saya makan, tentu ketika saya makan ke restoran, otomatis itu saya punya uangnya, ya kan? Atau saya minimal saya ada teman yang mau traktir saya. Kalau tidak, ngapain saya ke restoran misalnya untuk makan itu kan? Jadi ada dua faktor itu. Saya tahu bakal ada teman yang traktir, atau saya punya uangnya. Tapi saya tahu ini teman nggak bakal traktir saya terus menerus ya. Nggak ada orang tuh mau traktir orang terus menerus, nggak ada. Bahkan orang tua kita pun itu tidak mau selamanya traktir kita. Karena masanya dia tuh harus membuat kita tuh mandiri gitu. Ini beda guys, sekali lagi beda ya antara penebusan dosa dengan masalah traktir-mentraktir ini. Bayar-membayar ini beda. Ya, tanpa lagi ini kan dia hanya ceritanya dia hanya bayarin kita orang-orang teman-temannya di hari ulang tahunnya saja. Di lain tidak ada. Di masalah ini Yesus selamanya guys. Kok 1-2 dosa oke lah. Sama dengan ini analoginya. Misalnya saya merampok sekali, lalu ditebus ya kesalahan saya merampok itu. Oke. Tapi ini kan tidak, ini kan semuanya. Jadi ibaratnya gini loh. Anda itu ditampar lagi seperti ada teman-temannya itu memang tiap hari itu makan di restoran itu dia nanggung seumur hidupnya. Apalagi kan di cerita di surga itu kan tuh selama-lamanya. Jadi dosa tuh selama hidup itu ditebus semuanya. Ini jadi sama kayak kita nih. Jadi ada satu orang nih, jadi tanpa lagi mau nggak menanggung makan minum kita seumur hidup? Kan nggak ada begitu ceritanya guys. Dan dia pun mau menanggung traktiran teman-teman ini pertama pasti karena dia ada uang. Ya dong, karena dia ada uang. Kedua, dia memang momennya ulang tahun. Kok nggak ada sebab momen, dia tidak akan mau bayarin. Ngapain ulang tahun tidak gitu kan? Atau kayak orang tua sama anaknya. Ya orang tua mungkin namanya nanggung anaknya. Dia pengen anaknya mandiri kan. Apalagi nanti kalau orang tua meninggal gimana? Ini menyamakan kasus ini ya, membayar takdiran dengan Yesus nebus dosa itu adalah dua hal yang sangat berbeda sekali. Gak bisa disamakan gitu kan. Jadi itulah yang tanpa lagi nggak ngerti logikanya. Jadi kalau Tamparagi ini ya, sekali lagi ya, Tamparagi mau mentraktir teman, atau dia bisa membuktikan nih ada orang yang mau atau ya bisa mentraktir teman-teman, bukan teman-teman aja, ini seluruh manusia guys. Kenapa enggak ya? Yesus menebus seluruh dosa orang Kristen. Jadi kalau ada orang yang mau, jadi ada dua ya. Pertama ada orang yang mau menebus, mentraktir makan minum seorang orang Kristen di dunia ini ya ada orangnya seperti itu, mau menebus, membayarin, mentraktir
makan minum orang Kristen dari mulai lahirnya hingga meninggalnya. Atau kedua, ada seluruh orang Kristen yang mau nggak mandiri gitu, mau hidupnya bergantung pada orang kayak Tamparagi ini. Ya, misalnya kayak saya orang Kristen misalnya ya. Lalu saya, aduh, saya mau deh Tamparagi bayarin saya dong seumur hidup. Enggak guys, ya orang tuh punya harga diri, punya pride gitu. Ya kan, saya tidak mau dibayarin, ya kan. Oke, saya oke lah sekali. Mungkin karena dia tapi bentuk menghargai kita. Tapi kalau terus-menerus tuh nggak mau, kita tuh namanya beban guys. Kalau kita istilahnya beban keluarga gitu. Beban bagi orang lain. Jadi nggak ada, itu tuh nggak ada dunia nyata seperti itu, nggak ada guys. Makanya ini hanya ada dalam kalian Tamparagi, menyamakan sesuatu yang tidak sama gitu kan. Ya, saya memang tidak berlaku adil kepada mereka. Mereka yang makan, tetapi saya yang bayar. Itu namanya saya berlaku murah hati kepada mereka. Lagi pula, uang yang saya pakai untuk bayar kan uang saya sendiri. Terserah saya dong, saya mau pakai buat apa. Hari ini saya lagi masalahnya ini kan soal makan. Makan itu kan bukan suatu dosa. Ya serah. Misalnya gini ya, yang ini yang cocoknya gini guys ya. Kalau ini oke lah, Anda melihat Tamparagi ada orang itu yang makan Anda bayarin, oke lah, murah hati. Makan tidak dosa loh ya. Tapi bagaimana bisa adalah ya Anda melihat ada orang membunuh, merampok, memperkosa. Lu ada tebus itu dosa mereka. Ya sudah deh, kamu merampok. Misalnya orang merampok nih, mencuri, memperkosa itu masuk penjara, membunuh. Lalu datang Tamparagi, Pak polisi, Pak jasa, Pak hakim, ini saya tebus deh orang ini Pak hakim, dia membunuh kan, saya bayarin deh, ini berapa Pak, mau saya kasih uang sogok ini, saya tebus ini, berapa ente butuh uang nih Pak hakim, Pak polisi, untuk tebus orang teman saya merampok ini, yang membunuh ini. Itu analogi yang tepat guys, bukan bayarin makan ya, beda. Makan itu tidak berdosa, tapi ketika membunuh, merampok, mencuri, memperkosa itu dosa. Jadi memang kalau kita bayarin teman kita makan di restoran itu adalah kemurahan hati. Tapi kalau kita menebus teman kita yang dipenjara karena membunuh, merampok, mencuri, memperkosa, itu bukan kemurahan hati namanya, tapi kejahatan. Karena menyogok, membayarin, menebus teman kita yang sudah melakukan kejahatan. Beda ya. Kejahatan, dosa itu adalah berhubungan dengan kejahatan. Gak bisa samakan dengan makan yang bukan kejahatan. Makan bukan dosa, tapi membunuh, merampok, mencuri itu dosa guys. Nah, kejahatan. Makan itu bukan kejahatan ya. Jadi Tamparagi nggak bisa memberikan analogi yang pas gitu. Kalau saya jadi karakter ini, saya akan bantah. Saya katakan, Tamparagi, kok kamu menyamakan antara dosa, kejahatan ya seperti membunuh, merampok, berzina, memperkosa itu sama dengan makan. Yang makan itu bukan suatu dosa, bukan suatu kejahatan. Itu kan dua hal yang berbeda jauh guys. Analoginya. Nah, jadi saya mau pakai uang saya untuk bayarin makanan orang yang mau dibayarin. Tetapi ya, kalau ada orang, Anda mau nggak pakai uang Anda untuk bayarin orang yang membunuh, orang yang memperkosa, merampok, mau nggak Anda bayarin? Maka jangan samakan analoginya dengan dosa kejahatan dengan bayar orang makan guys. Itu beda sekali. Yang jika saya bayarin, saya malah dianggap tidak adil. Lebih baik tidak saya bayarin kan? Ya harusnya kalau dia adil ya. Ini soal makan ya, kita pisahkan sama yang tadi ya. Kalau dia adil harusnya, kalau dianggap si Abdul ini temennya, dia harus bayarin juga dong. Jangan Abdul ini nggak dibayarin karena dia muslim gitu kan. Atau nggak dibayarin semua, biar adil gitu. Jadi ini ada dua hal berbeda. Membayarin, ketika dia membayarin ya teman-temannya semua, itu bukan bentuk kemurahan hati. Itu bentuk kemurahan hati, tapi nggak bisa disamakan dengan menebus orang yang berdosa, yang membunuh, merampok, mencuri, berzina itu beda. Karena itu bukanlah makan yang tidak berdosa atau bukan kejahatan guys. Lalu kedua, adilnya tuh harus bayarin semua orang, termasuk si Abdul, meskipun dia seorang muslim. Jadi dibayarin semuanya atau nggak membayarin semuanya. Jangan hanya tidak membayar Abdul tapi membayar yang lain, itu namanya tidak adil. Bunnya jadi terpisah, Pak Tamparagi? Iya. Pak
Abdul, tadi makan paket nasi ayam dan es teh ya? Iya, Satu nasi, satu ayam, satu es teh, totalnya jadi 20.000. Pak Abdul kenapa? Oh, dia sedang bingung. Kenapa satu nasi, satu ayam, dan satu es teh jadi 20.000? Dia pahamnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tidak mungkin bukan 3. Jadi, Itu satu ayam, satu nasi dan satu es teh itu adalah 3 ya, sama dengan 3 orderan, 3 item makanan dan minimal harus dibayar. Tetap 3 itu. Jadi satu nasi, satu ayam, satu es teh itu sama dengan 3 orderan atau 3 item makanan minuman. Nah, digabung total harganya tiga-tiganya adalah 20.000 gitu. Ini adalah suatu hal yang gampang dimengerti, tapi dia buat karakter yang seperti ini, yang begitu bodohnya sehingga tidak paham hal beginian gitu. Ingat, jadi framingnya memang luar biasa guys. Jadi memframing seakan-akan umat Islam itu bodoh gitu, sehingga hal seperti ini aja nggak bisa dipahami. Kita paham benar ini ya. Tetaplah ini walaupun satu nasi, satu ayam dan satu es teh, tetaplah adalah 3. 3 dalam hal apa? 3 orderan alias 3 item makanan minuman. Totalnya 3. Satu nasi ditambah satu ayam tambah satu es teh adalah 3 orderan makanan minuman. Itu harus dipahami ya. Walaupun tetap satu nasi, satu ayam dan satu ikan, satu teh, tapi menjadi 3 dalam hal orderan makanan minuman. dia tidak paham kenapa 1 tambah 1 tambah 1 jadi 20.000. Pak tanpa ragi bisa aja bercandanya. Yang hanya mengerti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3, itu kan anak TK. Anak-anak SD aja sudah bisa mengerti. Bagaimana kalau makan di sini, 1 ditambah 1 ditambah 1, jadi 20.000. Jadi kita semua mengerti ya. Mau anak TK, mau anak SD, SMP, SMA sampai kuliah, bahkan udah tua pun ngerti. 1 tambah 1 tambah 1 sama 20.000 gitu. Ya kan? Gak ada yang nggak ngerti guys, itu simple sekali. Tapi sama dengan 3 juga. Di 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 sama dengan 20.000 ya. 20.000 dalam harga apa? Total harga makan minumannya. 1 tambah 1 tambah 1 sama 3 apa itu? Yaitu total dari orderannya. Orderan makanan minuman gitu. Jadi ini dua hal yang sama ya. Satu adalah mencerminkan dari total jumlah item, yang kedua adalah total harga harus dibayar. Ya, itu simple sekali. Nggak ada yang orang yang paham harusnya. Tapi tanpa lagi memframing karena kan orang Islam itu begitu bodohnya. Sehingga sebenarnya nggak paham. Kita paham banget tanpa lagi ya. Jadi jangan Anda tuh buat seolah-olah umat Islam ini adalah orang-orang yang bodoh gitu. Ya kan? Jadi ini jelas ada 3 di sini ya. 3 item makanan, minuman, orderan harus dibayar. Bukan 1 itu, 3. 1 ayam tambah 1 nasi tambah 1 ikan, tambah 1 teh tetaplah 3 berupa orderan makanan minuman. Nah, bagaimana Dul? Apakah sudah paham bahwa 1 tambah 1 tambah 1 jawabannya tidak selalu 3? Ya, 1 tambah 1 tambah 1 ya. Memang tidak selalu 3. Bisa jadi 20.000. Tapi itu sebenarnya bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama 20.000 guys, enggak. Tapi ditambahkan dari jumlah item, harga itemnya, ingat ya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya, nggak mungkin 20.000 ya. Nggak ada rumusan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 20.000, nggak ada. Tapi kalau kita jadikan, jadi ada namanya itu adalah transformasi ya. Dari transfer satuan. 1 nasi itu berapa harganya? Anggaplah 1 nasi itu misalnya adalah 1 nasi adalah 4.000 misalnya. 4.000 kan. Satu es teh adalah 8.000. 1 ayam 8.000. Artinya harga-harga tadi yang dijumlahkan ya, 4.000 ditambah 6.000 tambah 6.000, 4.000 tambah 8.000 tambah 8.000 sama 20.000. Di jumlah 20.000 tadi jadi masing-masing item harga makanannya, bukan apa jenis itemnya. Paham ya?
Jadi rumusan 20.000 tadi didapat dari harga satu ayam, satu nasi, satu es teh. Bukan penjumlahan dari itemnya. Item jumlah tadi tetap 3 jumlahnya. Satu ayam, kalau kita menjumlahkan jumlah item ya. Jadi kasir tadi sedang menyebut bahwa harga satu ayam segini, harga satu es teh segini, harga satu nasi segini, harga itu dijumlahkan jadi 20.000. Itu sebenarnya yang pengen dikatakan oleh kasir. Cuman karena dia pengen simple ya dia katakan saya satu ayam Pak. Jadi dia cukup sebutkan itemnya saja gitu. Karena itu kan harga itu sudah tertera di dinding atau di mana di restoran itu. Satu ayam segini, satu nasi segini, satu teh segini. Jadi tinggal sebutkan itemnya saja. Nah pembeli harusnya sudah tahu kalau harga itemnya segitu gitu. Ayam itu harga segini, teh segini, nasi segini gitu guys. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang dilakukan apalagi adalah suatu pembodohan. Seakan-akan umat Islam ini bodoh gitu. Segitu bodohnya sehingga nggak paham begituan. Jadi yang ditambahkan itu adalah satu tambah satu adalah 20.000 adalah mentransfer dari satuan ya itu ke harga. Jadi 20.000 itu adalah jumlah harganya. Jumlah satuan tetap 3. Satu nasi tambah satu ayam tambah satu es teh itu jumlah satunya tetap 3. 1 tambah 1 sama dengan 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi yang 20.000 berasal dari harganya, bukan dari jumlah itemnya guys, tapi dari harga per item dikalikan 3 gitu, sesuai dengan jumlah itemnya kan. Tapi masalahnya saya sedang tidak punya uang. Waduh, jadi bagaimana dong? Pak Abdul, kalau sedang tidak punya uang dan tidak mau dibayarin Pak Tanparagi, pinjam dulu aja ke Pak Tanparagi. Nanti, kalau Pak Abdul sudah punya uang, tinggal bayar ke Pak Tanparagi. Ini kan aneh sekali, ada orang pergi ke restoran tapi nggak pegang uang. Aneh guys. Ini kisah paling absurd dalam sejarah gitu kan. Ada orang nih yang ada uang itu makan di restoran. Ini hanya kisah yang bisa dibuat oleh Tanparagi. Kisah-kisah absurd ini ya, makanya juga yang terjadi adalah semuanya hal-hal yang absurd gitu. Jadi hal-hal kebodohan yang tidak ada dalam sejarah gitu kan. Ini hanya ada dalam khayalan Tanparagi gitu kan. Tanparagi pasti mau pinjamkan uang. Ya sudah, Tanparagi, Ane pinjam uang ente dulu. Nanti Ane ganti kalau Ane sudah punya uang. Beneran, Dul? Beneran? Tidak mau dibayarin aja? Kalau dibayarin, harga diri Ane mau ditaruh di mana? Ya, pertama kalau kita dibayarin kita tak di mana gitu kan. Itu benar itu, ya. Kalau orang yang punya harga diri ya, punya kemandirian dia tuh nggak mau dibayarin. Tapi kalau dia paham itu konsepnya adalah sesekali nggak apa-apa lah gitu kan, dibayarin gitu. Nah, tapi poinnya adalah nggak bisa itu menyamakan antara bayarin makan dengan bayarin dosa kita, nggak bisa guys. Kalau ada orang bayarin makan saya oke lah, saya bisa terima. Tapi kalau ada orang yang nebus dosa saya nih, saya harus masuk penjara ya, karena saya mencuri, merampok, membunuh, saya masuk penjara. Tapi ada orang yang nebus saya nih, Pak Hakim, Pak Jasa, polisi, ini uang ya untuk tembus hukuman saya itu ya, dia membunuh kan, tapi saya tebus nih, berarti dia boleh keluar dari penjara. Itu berarti saya berbuat berbuat kejahatan yang lebih besar lagi. Bila saya membunuh, merampok, saya disogok lagi sama teman saya untuk bebas dari penjara. Itu kan kejahatan yang berlipat ganda namanya. Kejahatan satu ditambah dengan kejahatan lainnya. Kejahatan pertama adalah mencuri dan merampok, misalnya membunuh ya. Kejahatan kedua adalah menebus orang yang bersalah ini, yang merampok, mencuri alias menjogok hakim atau jaksa atau polisi. Ini adalah kejahatan yang tambah dengan kejahatan lainnya. Ini adalah ajaran dari Tanparagi gitu. Mengajarkan bahwa kalau Anda membunuh ditebus dosanya oleh Yesus. Kesalahan membunuhnya ditebus. Ya, jadi nyogok Yesus tuh menyogok dosa orang yang membunuh. Itu kan kejahatan dibayar dengan kejahatan. Sehingga orang membunuh tuh akan enteng saja membunuh. Kenapa? Nanti ditebus. Kan tadi kayak ini nih, ada kan di sini diajarkan bahwa
Ya manfaatinnya tanpa ragi gitu kan. Mumpung ada tanpa ragi, ya dibayarin aja makan sama dia gitu kan. Enak gitu kan, daripada berutang. Sama kayak gitu berarti. Membunuh orang ya ditebus dosa sama Yesus ya membunuh aja gitu. Kan ditebus dosanya. Manfaatkan itu mumpung ditebus itu kan. Nah, sama kan seperti ini gitu kan. Jadi ini adalah ajaran yang sangat merusak guys ya. Mengajarkan orang untuk seenaknya untuk menggantungkan diri pada orang lain dengan membayarkan makan minumnya, atau menggantungkan diri pada Yesus dengan membayarin dosa membunuhnya atau yang lainnya guys. Tidak. Ya sudah, bukan salah saya ya kalau saya tidak bayarin kamu, karena saya mau bayarin kamu, tetapi kamu sendiri yang tidak mau dibayarin. Totalnya semua jadi berapa, Mbak? Semua pesanannya 10 paket nasi ayam dan es teh ya, Pak tanpa ragi. Iya, Itu tadi sebut dia 10 paket ya kan. Jadi ada 10 paket di situ. Tentu kalau kita sebutkan itemnya udah beda. Bisa 1 es teh, bisa 3 nasi, bisa 6 ayam, ya kan? Tadi itulah penyebutan yang tepat dari 1 tambah 1 tambah 1. Tadi itu adalah 3 paket harusnya kan? Nah, ini juga sama, 10 paket tuh dari bukan 6.000 tambah 4.000 atau berapa harga guys, itu total enggak, itu harga tadi berhubungan dengan harga juga. Ini 20.000 berhubungan dengan jumlah harga per item dari 3 item yang disebutkan tadi. Jadinya 20.000. Tapi tetaplah 1 tambah 1 tambah 1 yang paket tadi itu ya. Itu per item itu dijadikan total paketnya 3 atau 10 ini tadi guys. Nah, gitu. Totalnya jadi 160.000. Hah? Ente tidak salah hitung, Mbak. 1 paket nasi ayam es teh 20.000 kan? Iya, 10 paket itu seharusnya menjadi 200.000. Kenapa 10 paket jadi 160.000? Dul, 10 dikali 20.000 jadi 200.000, itu pelajaran anak SD. Mbak ini sudah lulus kuliah. Dia tahu bahwa supaya orang beli lebih banyak, dia kasih diskon. betul Pak Abdul. Kami lagi ada promo. Belanja 200.000. Iya, harusnya kan dia katakan, Pak, Bapak totalnya 200.000 nih. Tapi karena kami ada diskon, kami kasih diskon 20%, jumlahnya berkurang di segini kan gitu harusnya. Nah, si Abdul tadi dengarnya kan total yang tadi itu 10 paket sekian. Jadi nggak salah juga sama si Abdul ini kan. Harusnya gitu, guys. Nah, makanya jadi yang salah ini siapa sebenarnya sekarang ini? Ya Mbak ini, dia tidak jelasin di awal, ya. Kalau dia jelasin di awal bahwa ini adalah harga ini dipotong diskon, oke. Tapi kan jelaskannya terakhir gitu. Gitu loh. Jadi bukan jadi ini adalah permainan yang absurd menurut saya. Jadi bukannya si Abdul ini sebenarnya yang nggak paham, tapi dia salah mengerti karena ini rupanya ada diskon di situ yang tidak disebutkan di awal. Kan mana tahu dia ada diskon di situ atau gimana, kan dia nggak tahu sebelum dikasih tahu sama si kasirnya, guys. Dapat diskon 20%. Jadi, kalau tadi tanpa lagi bayar 9 paket, jadinya 180.000. Iya, Kalau bayar 10 paket, jadi 160.000. iya, 1 tambah 1 tambah 1 bukan jadi 3, tapi jadi 2. 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan jadinya 1 paket. Nah, atau 3 item. Harga 20.000. Simple sebenarnya. Tinggal Anda mau sebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk satuan satuan paket. Ya, 1 paket itu kan, 1 paket isinya 1 es teh, 1 nasi, 1 ayam, atau jadi jumlah item. Jumlah item adalah 3 item di situ. 3 item berbeda, atau dalam bentuk jumlah harga. Jumlah harga 20.000. Jadi intinya ini adalah hal yang simple sebenarnya. Jadi nggak ada juga orang yang terlalu bodoh seperti yang digambarkan tempat lagi. Ini jelas dia pengen memframing bahwa umat Islam itu bodoh-bodoh seperti si Abdul ini. Dia hal kayak gitu aja nggak paham. Padahal kita paham banget hal begini gitu kan.
Ya, anak saya aja yang SD itu paham guys hal begini ya. Bahwa ada keterangan dari paket ya. Paket itu isinya adalah berapa item gitu kan. Tapi tetap satu, walaupun ada berapa item dalamnya, tapi karena paket satu tetap hitungannya. Walaupun tiap item tuh ada satu paket itu 3 item, tetap satu hitungan satu paket. Ada juga jumlah total satuannya itu walaupun beda-beda ditambahin. Jadi namanya adalah item juga. Jadi ada 3 item yang berbeda atau mungkin 3 item yang sama. Lalu ada jumlah satu yang ketiga adalah harga. Jadi dari item tadi di breakdown berapa harganya, lalu dijumlahkan menjadi harga, total harga gitu. Ini hal yang simple yang bahkan anak SD aja paham gitu kan. Tapi tanpa lagi memframing seakan-akan umat Islam itu begitu bodoh seperti si Abdul ini guys. Padahal itu adalah hasil dari kejahatan tanpa lagi. Yang memang framingnya luar biasa Pak. Memang luar biasa buruknya gitu. Nah jadi ya hati-hati nonton video seperti ini ya, hati-hati. Jadi kita tuh jangan mau di underestimate tanpa lagi. Maka saya buat video ini kenapa? Saya kan pengen buktikan bahwa umat Islam nggak sebodoh itu. Saya bukan selepel ulama guys, saya bukan selepel Ustaz Hidayat, Ustaz Abdul Somad. Saya hanyalah seorang muslim biasa. Bahkan saya hanya tamat SMA. Saya tidak mengecap dunia pendidikan perguruan tinggi, tapi saya aja paham gitu hal beginian gitu kan. Anak-anak SD juga saya yakin paham. Ya, mereka kan belajar di SD itu ya, di sekolah itu tentang satuan satuan item berbeda, item yang sama, paket itu isinya berapa item, dari jumlah satuan harga, itu mereka semua belajar. Jadi ini seharusnya adalah hal simple gitu. Tapi tanpa lagi memang framingnya memang luar biasa parah guys. 10.000. Beli 1 paket 20.000, beli 9 paket 180.000. Tapi kalau beli 10 paket jadi 160.000. Tidak masuk akal. Ini uangnya ya Mbak. Terima kasih Pak tanpa ragi. Dul, jika ada sesuatu hal yang tidak masuk akal bagi kamu, mungkin bukan karena hal itu yang salah, tetapi mungkin karena otak kamu yang kurang mampu untuk mengerti. Masalahnya ya, kan mereka nih kita terutama Louis Pasteur itu mengatakan bahwa hilangkan akal untuk memahami Trinitas. Ingat ya, kata-kata adalah untuk memahami Trinitas adalah menghilangkan akal. Artinya akal nggak dipakai. Ya, akal nggak dipakai. Tapi kalau contoh ini akal dipakai. Cuman akalnya tanpa lagi dengan akalnya Abdul berbeda. Ini tanpa lagi tetap menggunakan akal. Saya tetap menggunakan akal bahwa ada tiga jumlah satuan berbeda, satuan item, satuan dari paket dan satuan dari harga. Kita masih gunakan akal dalam hal ini. Tapi untuk memahami Trinitas kita harus hilangkan akal. Itu beda ya guys. Hilangkan akal dengan pakai akal itu berbeda. Jadi satu hal yang tidak bisa ditangkap oleh, anggaplah memang ada orang yang sebodoh ini gitu, tapi nggak umat Islam ya, umat Islam itu pintar-pintar. Saya saja yang tamat SMA, umat Islam nggak sebodoh itu juga gitu. Nah, jadi sesuatu hal yang hal ini sebenarnya adalah simple, jadi gampang dimengerti, tapi memang ada manusia yang tidak bisa mengerti satu logika karena memang logika terbatas. Tapi beda halnya deh guys, dengan menghilangkan akal itu beda. Jadi kalau orang-orang yang memahami Trinitas seperti kata Louis Pasteur, saya meminjam kata-kata Louis Pasteur ya, bahwa harus menghilangkan akal dalam memahami Trinitas karena mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Gimana kan ya? Satu oknum bernama Yesus ya, atau anak Allah atau Allah anak. Satu oknum bernama Allah yaitu Bapa, ada satu oknum bernama Roh Kudus ya kan. Nah, itu ini kalau kita breakdown ya, itu kan tidak ada harga di situ, ya. Jadi ngomong tentang Yesus, Bapa, Allah dan Roh Kudus itu nggak ada ngomong harga di situ. Jadi beda dengan tadi ya ngomong kita bandingkan ya, ini simpelnya. Kita bandingkan dengan nasi, ayam dengan es teh. Itu ada harganya, masing-masing item itu ada harganya. Sehingga bisa keluarlah tadi angka 20.000. Tapi kalau ngomong Yesus, Bapa, Yesus, Allah, Roh Kudus itu kan nggak ada harganya. Sehingga kita pakai hanyalah satu item, jumlah item terpakai. Jadi gini. Oke lah kita katakan satu Yesus tambah satu Allah tambah satu Roh Kudus adalah satu paket. Satu paket berisi 3 item. Tapi telah ini 3 item di situ. Walaupun satu paket tetap 3 item. Sama kayak gini. Saya
ayah saya dan ibu saya. Itu tiga item, tiga entitas berbeda. Saya bukan ayah saya bukan ibu saya bukan saya, ibu saya bukan ayah saya. Kita bertiga tiga identitas tapi satu paket, yaitu namakan dengan keluarga. Keluarga bukan entitas pribadi, bukan makhluk. Makhluknya saya, bapak saya, ayah saya, ibu saya, itu makhluknya, entitasnya. Keluarga adalah paket dari entitas tadi. Keluarga bukan makhluk, paham ya? Sama kayak Yesus ya, Allah, Roh Kudus. Itu tiga entitas yang berbeda. Yesus entitas yang berupa manusia. Roh Kudus berupa roh. Allah berupa Tuhan. Ingat, sesuatunya yang mengaku Tuhan di Alkitab hanya Allah ya. Akulah Tuhan Allahmu. Itu disebutkan berkali-kali dalam Alkitab. Jadi sesuatunya yang mengklaim sebagai Tuhan hanya Allah. Jadi kita sebut Allah ini Tuhan, entitas Tuhan itu. Bagaimana bisa ya jadikan paket ketiganya adalah Tuhan. Sementara Yesus manusia, Allah Tuhan, Roh Kudus roh gitu. Harusnya kan yang Tuhan hanyalah Allah saja, guys. Bukan ketiga-tiganya. Karena yang Yesus jelas bukan Tuhan, karena dia manusia, dia nabi utusan gitu. Yang sesuatu yang aku Tuhan dia kita hanya Allah tadi, guys. Nah, jadi itu logika yang dipakai harusnya. Tapi kalau seperti kata Luis Prasetyo, ya harus hilangkan akal untuk memahami ketiganya ini kan. Jadi ada tuh harus hilangkan akal dan ada ya ngangguk gitu saja ketika disampaikan tentang Trinitas. Tapi kalau orang berakal tidak akan, orang menggunakan akal tidak akan bisa menghitungnya. Karena dimanapun akal-akal menghitung tidak akan bisa. Kalau akal Anda normal ya, disampaikan tadi. Ini terdapat tiga entitas yang berbeda. Kalau satu paket Tuhan oke lah. Tapi bukan juga disebut dengan paket Tuhan, aneh. Berarti Tuhan ini bukanlah suatu entitas, tapi adalah suatu. Jadi Tuhan ini adalah perkumpulan dari entitas itu. Jadi kayak keluarga. Jadi kalau mau Anda paksakan juga, berarti Tuhan itu sama kayak keluarga. Bagaimana bisa coba? Harusnya kan Tuhan itu adalah suatu entitas. Ya, kalau dalam perbandingan dengan kita, anggaplah entitas namanya ayah atau anak atau ibu. Itu harusnya kan. Tapi bukan keluarga, bukan. Keluarga bukan entitas, guys. Keluarga bukan entitas. Tuhan kan entitas. Jadi menyamakan Tuhan dengan contoh seperti keluarga itu nggak bisa gitu. Sehingga nggak bisa jadikan hitungan tadi. Jadi 1+1 dalam keluarga. Contoh analoginya ya. 1 bapak, 1 ibu, 1 anak itu nggak bisa dijadikan dengan 1 Yesus, 1 Allah, 1 Roh Kudus menjadikan 1 keluarga atau 1 Tuhan, guys. Itu nggak bisa sama sekali. Saya tidak bisa bantu kamu supaya kamu menjadi lebih pintar. Tetapi, saya bisa sarankan kamu supaya kamu tidak merasa pintar hanya karena kamu baru belajar 1+1+1 sama dengan 3. Memang Jadi ketika orang dipaksa untuk menggunakan akalnya, bukan lebih tepatnya bukan menggunakan akalnya ya, menghilangkan akalnya, karena akalnya nggak bakal sanggup menerima ya Trinitas. Nggak ada satupun akal manusia yang sanggup menerima Trinitas, kecuali seperti kata Luis sampaikan bahwa kita harus menghilangkan akal ketika memahami Trinitas, ya kan? Itu tadi nggak mungkin satu entitas bernama Yesus ditambah satu entitas bernama Allah ditambah satu entitas bernama Roh Kudus menjadikan satu entitas namanya Tuhan, nggak mungkin. Karena itu kan paket namanya, bukan entitas ya. Paket adalah isinya beberapa entitas. Nah, entitas nggak mungkin isi berapa entitas, nggak mungkin, ya kan? Saya pribadi satu entitas bernama Bobby Herian, entitas pribadi saya. Itu saya tetaplah satu, nggak ada paketan. Saya bukan paketan, guys. Saya satu entitas. Nah, terlepas saya punya jantung, ginjal, tangan, itu bukan entitas namanya, tapi bagian dari entitas, paham ya? Itu Tuhan tuh entitas, bukan paket. Tuhan tuh sama misalnya kayak saya nih. Misal anggaplah saya Tuhan misalnya. Nah, Tuhan tuh nggak punya entitas, tapi punya bagian-bagian dari entitas itu sendiri. Punya jantung, ginjal. Bukan saya tuh belah tiga, enggak. Nggak paham ya logikanya ya. Jadi, belajar membedakan antara paket dengan entitas, itu pentingnya. Biar Anda tahu apa itu entitas, apa itu paket. Satu paket mungkin terdiri dari beberapa entitas. Bisa juga satu paket itu satu entitas gitu kan. Tapi satu entitas nggak mungkin terdiri dari beberapa entitas, nggak mungkin. Satu entitas ya satu entitas. Yang terdiri dari entitas itu adalah beberapa bagian dari entitas, bukan entitas lainnya gitu, guys. ada agama
yang bisa membuat kamu menjadi pintar. Tetapi ada juga agama yang bisa membuat kamu merasa pintar. Padahal kenyataan Ya, kalau kita jujur ya, agamanya tanpa ragi nih ya, yaitu Kristen ini tidak membuat orang jadi pintar. Kenapa? Karena mengenakan akal gitu, membodohi orang. Ini kan membodohi kita nih guys. Seakan-akan umat Islam tuh bodoh gitu. Ini kan ini dia sedang membodohi kita nih semua nih. Tapi kalau kita cerdas, kita tidak akan bisa terkena trap umpan apa jebakan tanpa ragi nih. Enggak, kita semua cerdas ya. Kita bisa menilai bahwa tanpa ragi sedang membodohi umat muslim gitu dengan video-video dia yang membodohi ini gitu, yang berusaha untuk membodohi kita semua gitu kan. Tapi kita tidak sebodoh itu tanpa ragi ya kan. agama itu membuat kamu menjadi semakin bodoh. Kalau agama, Ya, itulah agama Anda tanpa ragi. Sebenarnya bukan apanya ya, bukan Yesusnya. Yesus membuat kita pintar. Yesus Alkitab membuat kita pintar. Tapi ajarannya nih guys, nggak sesuai sama Alkitab sama Yesus ini yang bikin kita tuh ya contoh lah ya, yang seperti yang dilakukan tanpa ragi ini. Ini kan dia sedang mengajak kita untuk menjadi bodoh gitu. Ya, seakan-akan kita ini bodoh semua. Itu makanya saya katakan ajarannya mereka ini ya, kayak tanpa ragi praktekannya adalah membuat kita menjadi bodoh. Ya. Bukan kitab sucinya, bukan Yesusnya enggak, tapi ajarannya. Ini buktinya yang dilakukan tanpa ragi ini. Contohnya salah satu kan. yang semakin kamu pelajari membuat kamu semakin butuh dihormati dan membuat kamu semakin gampang marah. Itu tandanya bahwa agama itu Jadi gini ya, bukan masalah semakin ingin dihormati. Ingat ya, kita tuh ketika kita tahu ya, kita tuh harus saling menghargai dan menghormati. Jadi ketika ada orang yang tidak menghargai dan menghormati itu, harus kita tegur sama-sama, tegur rame-rame itu harusnya. Jadi agar orang tuh belajar untuk menghormati, menghargai orang lain. Coba kalau semua diam saja. Ketika ada suatu aksi tidak menghargai, menghormati orang lain, lalu orang diam, apa yang terjadi? Makanya tahu nggak? Contoh ya, kemarin itu ada viral ya, kejadian emak-emak pakai mobil. Ada ambulan mau lewat di belakangnya, nggak dikasih jalan. Keluarlah mobil ambulan ini kan, mengatakan, ibu tolong ibu minggir, ini ada orang lagi kritis dalam rumah apa ambulan. Ibu ini berarti kan tidak respect terhadap mobil ambulan. Orang sakitnya nggak respect dia, karena orang sakitnya harus didahulukan. Nah, coba mereka ketika semua orang cuek, apa terjadi? Ya kacau akhirnya. Tapi ketika itu tidak ada yang cuek, banyak orang turun dari mobil motor langsung mengingatkan ibu ini, ibu, bahkan dia marah-marah kan, ibu minggir. Ini ambulan harus diprioritaskan, ada orang sakit dalamnya, orang sekarat. Ibu kan sehat. Kenapa ibu tengah jalan? Nah, dengan adanya begitu, ibu ini jadi terpaksa minggir. Dia belajar. Oh, ternyata orang marah semua nih. Aku melakukan hal ini. Ketika aku melakukan hal yang tidak menghargai, menghormati orang lain, orang semuanya marah. Nah, itulah pelajaran agar ibu ini mengerti apa itu menghargai dan menghormati orang lain. Coba kalau semua orang diam, ibu ini akan merasa benar. Kenapa? Oh, buktinya orang semuanya tidak ada yang marah kok. Karena kenapa kamu aja yang marah gitu? Paham ya logikanya ya? Jadi kenapa orang tuh kita terus kompak ya, menasihatin orang itu yang dia tidak menghargai orang lain itu adalah agar orang ini paham kalau orang itu semuanya itu nggak sepakat dengan dia lakukan. Ketika dia melihat ada orang banyak nggak sepakat dengan dia, berarti dia akan mengerti kalau dia itu salah. Tapi kalau dia melihat orang semuanya diam saja kan, dia merasa benar nanti. Oh, buktinya orang nggak ada yang marah kok dengan kelakuan saya gitu kan. Itu sama dengan artinya tuh sama dengan hukuman dari masyarakat namanya. Hukuman sosial. Jadi ketika Anda buat kesalahan, terutama kayak tidak menghormati bagi orang lain, itu masyarakat bereaksi dan menghukum Anda dengan teguran-teguran, dengan kemarahan-kemarahan, sehingga Anda paham, oh ternyata ini salah di masyarakat. Masyarakat kita tidak menerima hal seperti ini gitu. Nah, itu gunanya. Jadi kenapa kita tuh ketika kita melihat ada ketidakadilan, ketika orang lain mulai tidak menghargai orang lain, ya kita harusnya sebagai masyarakat tuh harus tunjukkan, show kalau ini tidak benar, yang Anda lakukan ini tidak benar, masyarakat akan menghukumi Anda, ya. Jadi orangnya akan berpikir dua kali untuk di kemudian hari untuk melakukan hal itu lagi, yaitu tidak menghargai dan menghormati orang lain. Itu yang tidak dimengerti oleh tempat lagi. Ini bukan diam saja. Orang-orang yang diam itu akan membuat orang yang tidak menghargai orang lain itu akan melunjak, guys. Karena dia melihat tidak ada yang marah kok. Orang fans saja dengan apa yang saya lakukan, itu kan suatu hal yang membuat orangnya akan terus-menerus melakukan aksinya. Tapi coba ketika dia mendapatkan hukuman dari masyarakat, hukuman sosial, dia akan mikir untuk berbuat lagi. Nanti kalau aku begini nanti masyarakat akan marah nih. Nah, itu dia. Jadi hukum masyarakat itu penting agar orang-orang yang tidak
memang punya sifat tidak pernah menghargai menghormati orang lain, terutama agamanya, itu akan sadar sendiri guys, dipaksa untuk sadar sendiri gitu kan, dengan perbuatannya yang salah itu. Itu membuat kamu merasa pintar, tetapi sebenarnya membuat kamu menjadi semakin bodoh. Itu adalah agama yang harus ditinggalkan. Itu agama Anda lagi harus tinggalkan, karena berusaha jangan menggunakan akal ketika memahami Trinitas. Itu harus ditinggalkan. Ya, agama seperti itu. Ya, justru para mualaf itu kenapa dia meninggalkan agama Anda lagi? Karena mereka cerdas, mereka tidak mau dipaksa untuk tidak menggunakan akal. Mereka gunakan akal dan mereka memahami nggak mungkin 1 tambah 1 tambah 1 entitas dijadikan 1 entitas juga, nggak mungkin. Yang ada 1 tambah 1 tambah 1 entitas itu sama dengan 1 paket, bukan 1 entitas yang lain gitu guys. Tapi kalau 1 bagian entitas ditambah 1 bagian entitas ditambah 1 bagian entitas bisa jadi 1 entitas bisa. Tapi kalau 1 entitas ditambah 1 entitas ditambah 1 entitas sama 1 entitas itu nggak bisa. Yang ada jadi harusnya adalah 1 paket. Dan Tuhan bukan paket, Tuhan adalah entitas. Jadi nggak cocok ya, tidak dapat ditimbang akal. Apa yang dipahami tentang entitas tidak dapat akal kita menerimanya guys. Makanya banyak mualaf karena hal itu. Oke, semua ini sudah saya bayar dan saya mau pulang. Karena kamu suka menghafal, kamu hafalin aja bahwa sekarang kamu punya hutang 20.000 kepada saya. Jangan lupa, nanti kalau sudah punya uang, bayar hutang. Selagi ini masalah hafalan ya, ingat saya sering sampaikan ya, seorang ahli bela diri itu tidak perlu mencatat. Ya, coba Anda pergi ke seorang guru besar karate, guru besar taekwondo, guru besar kungfu, itu mereka tidak ada catatan. Ya, semua jurus yang Anda minta mereka pelajari itu berasal dari hafalan, dan mereka paham fungsi-fungsi jurus tersebut. Ya kan? Jadi seorang itu menghafal, ya otomatis dia paham. Itu otomatis. Karena lebih mudah memahami sesuatu yang kita hafal dibandingkan kita memahami sesuatu yang tidak kita hafal. Contoh, coba Anda kasih paham orang-orang yang hafal Pancasila dengan yang tidak. Pasti akan lebih sulit memberi paham orang yang tidak hafal. Ya kan? Sama kayak contoh memberi paham orang yang hafal gerakan karate dengan yang tidak, pasti mudah memberi paham orang yang hafal gerakan karate. Makanya kalau Anda tonton ya, saya sering sampaikan contoh ini ya. Ada film yang namanya Karate Kid. Kalau Anda nonton ya, makanya Anda harus sering nonton biar Anda paham. Di film itu ada seorang anak sekolah itu yang dibully oleh teman-temannya. Dibully kan. Nah, dia nggak bisa melawan karena teman-temannya rame dan jago bela diri. Teman-temannya jago kungfu guys, teman-temannya ini. Ada satu yang paling jago gitu kan. Jadi dia tuh kalah terus gitu kan, dibully kan. Nah, lalu tiba-tiba datang seorang kakek nolong dia dengan ilmu karatenya, sehingga anak-anak yang rame yang keroyok ini kalah semuanya dan pergi kabur. Di situ si anak kecil ini melihat, oh ternyata kakek ini pandai karate. Dia pengen belajar. Tapi Anda tahu apa yang dia ajarkan oleh kakek ini? Dia bukan kasih paham ini anak, tapi suruh dia lakukan apa? Kamu mulai sekarang ya, kamu tolong ini lap kaca mobil, lap jendela rumah dengan gerakan memutar keluar dan memutar ke dalam. Nah itu kan kita kan ngelap kaca itu kan bisa dengan macam-macam guys. Tapi kenapa harus gerakan memutar keluar dan ke dalam? Nah itu tidak dijelaskan oleh kakek ini. Si anak pun nggak tahu ini maksudnya apa. Yang penting ini dia taunya hanya disuruh ngelap kaca mobil dan kaca rumah dengan cara seperti itu, memutar keluar dan memutar ke dalam. Tanpa si kakek memberitahu artinya maksudnya. Nah selang beberapa minggu si anak bosen gitu. Si anak mempertanyakan ini maksudnya apa? Kenapa kok saya kan segini sama kakek ini mau belajar bela diri? Kenapa kok disuruh ngelap kaca? Nggak make sense bagi dia gitu. Dia nggak paham gitu kan. Nah, padahal kakek itu sedang menyuruh dia untuk menghafal gerakan. Ya kan? Karena nanti ketika dia sudah hafal gerakan akan lebih gampang memberi paham dia. Nah, ketika anak itu datang ke kakek itu dan memprotes, saya mau lagi belajar, saya maunya belajar berkarate. Kata kakek itu, teruskan saja yang saya perintahkan itu, nanti kamu akan mengerti. Si anak nggak mau. Nah, tapi kakek ini merasa ini dasarnya nih ngasih paham ini kan, biar dia paham apa yang sedang dilakukannya selama ini gitu kan. Lalu kakek ini mencoba memukul si anak gitu kan. Nah, si anak tiba-tiba melangkis dengan gerakan yang dia lakukan
terus-menerus tadi gerakan memutar tangan keluar dan memutar tangan ke dalam. Itu kan tangkisan dalam karate. Si bapak mukul lagi, saya tangkis lagi dengan tangkisan keluar atau ke dalam. Ya, itu terjadi berulang kali. Dan saya heran loh. Saya ini berusaha melakukan apa gitu kan? Kok tiba-tiba refleks keluar gitu saja? Dia tidak pernah dikasih tahu kalau kamu dipukul kamu harus begini ya, nggak ada. Dia cuma diajarin, disuruh ngelap kaca aja. Akhirnya dijelaskan sama kakek tadi. Nah kan saya katakan kalau kamu hafal gerakan ini, ya kan, kamu otomatis akan paham ketika itu terjadi. Ya, jadi saya tidak perlu memberi kamu pemahaman kalau ini gerakan untuk menangkis, nggak perlu. Itu nanti kamu akan paham sendiri. Nah, jadi itu artinya ya, dengan hafal Anda akan lebih mudah memahami sesuatu dibandingkan Anda tidak hafal. Anda bayangkan coba kalau kakek ini pakai metode yang berbeda. Coba Anda lihat ya, bela diri itu kan selalu semuanya itu kan pertama itu adalah menghafal dulu gerakan, jurus, belum sampai kepada pemahaman. Coba Anda masuk bela diri. Ya. Apa dilakukan oleh guru Anda? Dia bukan pertama-tama ngasih pemahaman dulu, tapi dia suruh gerakan-gerakan yang berulang-ulang. Tanpa dia kasih tahu ini gunanya untuk apa, dipakai pas kapan itu kan. Anda disuruh kuda-kuda, pukul, ya kan, tangkis. Anda tahu ini tangkisan, ini pukulan, tapi Anda nggak tahu kapan digunakan gitu kan, atau jurus-jurus tertentu gitu. Jadi intinya adalah kalau kita sudah hafal, kita akan lebih gampang memahami dan akan lebih mudah mencatat. Dan catatan itu tidak akan berguna lagi karena kita sudah hafal. Beda dengan kita tidak hafal, kita akan bergantung sepenuhnya pada catatan. Sedangkan catatan itu bisa hilang, bisa rusak, bisa hancur. Ya kan? Beda dengan hafalan Anda yang hanya bisa hancur kalau Anda mati, Anda meninggal gitu. Kalau Anda masih hidup ya, dan Anda masih terus menjaga hafalan itu ya akan terjaga gitu guys. Intinya adalah lebih susah menghilangkan hafalan dibandingkan menghilangkan catatan gitu kan. Kamu. Sampai jumpa. Guys, penebusan dosa yang dilakukan. Framing tadi kan luar biasa nih. Jadi seakan-akan umat Islam itu begitu bodoh, begitu gampang marah. Itulah framing dari orang-orang ini. Jadi memang mereka ini licik guys ya, memframing kita sebagai umat yang bodoh dan gampang marah. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Itu hanya ada dalam khayalan dia gitu. Kita buktikan sama dia kalau kita bukan umat yang seperti itu, kita kasih dia paham. Nah, saya memberi paham dia melalui video ini. Dan tolong Anda dukung video-video saya biar mereka ini tahu kalau kita bukan umat yang bodoh dan umat yang seperti yang digambarkan itu, ya kan? Video inilah salah satunya bukti kalau kita bukan umat seperti itu, guys. Saya kasih paham dia melalui video ini gitu kan. Dan tolong Anda dukung video-video saya biar makin banyak yang menonton video ini dan biar dia paham kalau umat Islam tuh nggak sebodoh atau segampang marah seperti yang digambarkan framing itu, guys. Yang dia khayalkan itu gitu kan. Bukan oleh Yesus memang tidak adil dan tidak masuk akal. Karena pengampunan dosa adalah anugerah. Nah, dia mengakui kan bahwa penebusan dosa itu nggak masuk akal dan tidak adil. Dia sendiri mengakui guys, nggak masuk akal dan nggak adil. Kenapa? Karena ya yang ditebuskan bukan makanan, bukan makanan minuman yang kita makan minum, tapi dosa kita membunuh, mencuri, merampok ditebus gitu. Beda dengan menebus makanan yang kita makan minum, dua hal berbeda. Makanan minum itu tidak dosa ya, tidak kejahatan, tapi membunuh, merampok, mencuri itu adalah dosa dan kejahatan gitu. Paham logikanya ya? Jadi tanpa lagi sendiri sudah mengatakan ya, mengklaim bahwa tak sadar nggak sadar dia menceploskan kata-kata bahwa memang nggak masuk akal dan tidak adil penebusan dosa itu. Terima kasih tanpa lagi sudah jujur ya dalam mengutarakan sesuatu tentang penebusan. Sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita terima, tetapi diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kalau kita membunuh, merampok, memperkosa, itu tidak pantas ditebus, nggak pantas guys. Ya, tapi kalau kita makan minum masih pantas ditebus, dibayarin masih pantas. Kenapa? Karena mungkin kita ulang tahun atau kita sedang murah hati, pasti wajar. Itu kan bukan suatu dosa makan minum itu. Masih pantas untuk dibayarin, masih pantas.
saya ulang tahun atau saya traktir teman saya masih pantas. Tapi kalau saya bayarin, sogok teman saya di penjara, yang harus masuk neraka dia, saya sogok sehingga dia masuk neraka dengan cara saya tebus dia karena dia udah mencuri, membunuh, merampok. Itu nggak adil namanya. Beda dengan saya traktir teman saya makan, itu beda hal gitu kan. Jadi tambah lagi menyamakan sesuatu yang tidak sama gitu kan. Kalau kamu tidak mau semua dosa dan pelanggaran kamu dibayar oleh Yesus, itu adalah hak kamu. Tetapi nanti kamu jangan bertanya kenapa dosa orang lain diampuni, tetapi kamu tidak diampuni. Karena kamu sendiri yang tidak mau dosa dan pelanggaran kamu diampuni. Bukannya kita tidak mau dosa dan pelanggaran kita diampuni, tapi dengan cara ditebus ya, bukan cara seperti itu. Tapi dengan cara kita minta ampun. Jadi kayak kita berutang sama warung tadi, ya kita minta ampun, kita minta, Bu maaf saya sudah berutang ya, saya minta maaf saya sudah berutang, saya akan tebus utang saya nanti. Bukan alih-alih mengalihkan kepada orang lain, enggak. Ya, saya akan tebus utang saya nanti. Saya akan bekerja keras untuk menembusnya. Jadi kita tuh menggantinya dengan bekerja keras, bukan dengan angkat kaki. Jadi gini guys ya, ketika Anda mau berutang ke warung, ya, yang Anda lakukan adalah ya, Anda akan janji akan bayar utang itu. Lalu Anda akan bekerja keras untuk nyari uang untuk ganti utang itu. Bukan dengan orang yang seperti Tamaragi ini ajarkan, yaitu setelah Anda berutang ke warung, 7 satu orang nih. Dia bayar gitu kan. Dia bayar utang saya. Besok Anda di rumah angkat kaki. Enggak seperti itu guys. Itu akan mengajarkan Anda untuk malas, mengajarkan Anda untuk senaknya, untuk mengajarkan Anda untuk angkat kaki gitu. Itu nggak baik. Ajaran nggak baik. Makanya ajaran Islam itu adalah suatu kebaikan. Kalau kita yang buat dosa, kita nanggung, sehingga kita akan membuat kebaikan lebih banyak lagi untuk untuk membayar dosa kita yang telah kita lakukan. Misalnya saya membunuh orang misalnya, atau mencuri, merampok, saya minta ampun, ya Allah ampuni saya karena saya telah membunuh atau mencuri atau merampok. Habis itu saya akan berbuat baik untuk mengganti kesalahan saya itu. Jadi kesalahan dibantu dengan kebaikan. Makanya Anda tahu ya prinsipnya, ketika ada orang-orang yang melakukan kejahatan itu kan mereka dikasih sebagai itu dikasih hukuman sosial di masyarakat. Misalnya kayak ada pelaku kejahatan itu disuruh menyapu membersihkan suatu area lah, biarnya dia tuh melakukan kontribusi kepada masyarakat gitu kan. Jadi itulah untuk membalas keburukan mereka lakukan dengan kebaikan ya kan. Nah, jadi poinnya adalah suatu kebaikan itu akan menggantikan kejahatan kita. Makanya ketika Anda berbuat jahat di masa lalu, ya Anda untuk mengubah citra Anda kan Anda harus berbuat baik. Ya kan? Jadi misalnya gini nih, saya dahulu dikenang orang sebagai orang yang suka, jadi sebagai preman lah, tukang palak, tukang pukul, tukang orang lah gitu kan. Pokoknya brutal lah gitu guys. Nah, untuk mengubah citra saya sehingga orang tuh memandang saya berbeda lain, udah berubah, ya saya melakukan kebalikannya. Sekarang saya akan bantu orang, akan berbuat baik sama orang, akan nolong orang, akan bela orang gitu kan. Sehingga orang akan melihat, oh si Bobby sudah berubah nih. Dulu dia yang preman, dia jadi sekarang orang baik gitu. Jadi keburukan saya akan hilang, bukan hilang ya, lebih tepatnya akan tergantikan dengan kebaikan saya. Sehingga orang memandang saya ini orang baik sekarang. Dulu orang jahat, sekarang orang baik. Tapi kalau saya tidak melakukan itu, ya saya hanya berhenti dari kejahatan itu, saya bukan preman lagi, tapi saya tidak berbuat baik. Orang akan lihat ya, si Bobby dia udah berhenti dari kejahatan, tapi dia belum jadi orang baik. Belum. Dia hanya berhenti dari kejahatannya, tapi belum jadi orang baik. Sehingga cita saya itu belumlah hilang guys. Jadi cita saya dari situ tuh belum hilang. Sehingga orang akan melihat mungkin dia nanti akan balik ke situ lagi, karena dia kan menjadi orang baik. Tapi kalau saya udah berbuat baik, orang akan berpikir nggak mungkin dia balik ke situ lagi. Sekarang dia udah baik loh, dia udah berubah total gitu kan. Nah, jadi peluang saya untuk berbuat jahat tuh lebih kecil dibandingkan kalau saya tuh tidak berbuat kebaikan, hanya berhenti saja dari kegiatan premanisme itu guys. Nah, jadi intinya adalah setiap kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Makanya ketika Anda tahu ya, coba Anda lihat, Anda punya anak misalnya, anak-anak tuh bandel sekali. Nah, tapi di balik bandelnya dia juga ada kebaikan-kebaikan. Misalnya ada suruh dia, nak tolong berikan papa ke warung beli ini deh, beli gula atau beli apa, nggak mau katanya. Nah, tapi dia baik dalam hal misalnya kita lagi capek kan, sini aku pijitin gitu kan. Jadi
kesalahan dia itu yang bandelnya disuruh nggak mau itu akan tergantikan dengan kebaikannya yang menawarin kita pijitan misalnya, atau menawarin kita ketika lagi capek itu dia bikin kita tuh mengurangi rasa capek lelah kita, dibandingkan dengan anak yang dia itu disuruh apa-apa nggak mau, bandel, tapi dia juga nggak melakukan kebaikan. Kita akan ingat bandelnya aja gitu, kadang ada kebaikannya, tapi ketika dia melakukan hal bandel dia nggak melakukan kebaikan, kita akan mengingat dua-duanya, sehingga kita akan merasa ya ini anak nih ada kebaikan dan keburukannya, lebih baik dibandingkan anak yang hanya ada keburukannya saja gitu kan. Nah, jadi gitu logikanya guys. Jika kamu mau menerima pengampunan dosa, terimalah dengan sukacita dan mulailah mengampuni orang yang bersalah kepada kamu juga. Ini itu bukan masalah pengampunan saja, tapi penebusan. Beda sama pengampunan saja guys. Ya, itu juga penebusan. Jadi Anda nggak perlu bayar utang lagi, gitu loh guys. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Oke, saya mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.